Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana min dhulumatil adami binuril ijad. Fallahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil amjad nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat para pecinta Al-Qur'an. Alhamdulillah dengan izin Allah kita berjumpa kembali membersamai Buya Hamka dalam menadaburi Al-Quran, yaitu melalui karya monumental beliau Tafsir Al-Azhar. InsyaAllah pada serial kali ini kita akan menadaburi surat Al-Baqarah, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu kita akan membaca dan menadaburi surat Al-Baqarah ayat 196 sampai ayat 203. Mohon izin saya bacakan dulu 2 ayat untuk kita tadabburi pada segmen pertama ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal had wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Para pemirsa, saya bacakan sebentar maknanya ya. Dan sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah, namun jika kamu dihalangi, kirimkan kurban sedapatnya, dan kamu cukur kepalamu hingga kurban ke penyembelihan. Maka barang siapa yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, berfidyalah dengan puasa, sedekah atau kurban. Namun jika kamu telah aman, lalu siapa yang bersenang-senang dengan umrah pada haji, hendaklah dibayar dengan kurban sedapatnya. Namun barang siapa tidak mendapatkan, hendaklah puasa 3 hari ketika haji dan 7 hari apabila telah kamu kembali. Itulah 10 hari yang sempurna, yang demikian itu bagi orang yang tidak ada dirinya jadi penduduk Masjidil Haram, bukan mukim di sana ya. Dan takwalah kepada Allah, ketahuilah bahwasanya Allah adalah sangat berat siksaannya. Haji adalah beberapa bulan yang telah dimaklumi. Maka barang siapa memerlukan dirinya berhaji di bulan-bulan itu, maka sekali-kali tidak boleh rafas, berkata kosor ya. Tidak boleh fusuk, tidak boleh berbantah di dalam haji. Dan apapun kebaikan yang kamu perbuat, Allah mengetahui dan bersiap bekalah kamu. Sesungguhnya bekal yang sebaik-baiknya adalah takwa, dan takwalah kepadaku wahai orang yang berfikir. Nah, Buya Hamka di sini memberikan judul syariat haji dan umrah. Memang ini konteksnya setelah ayat berperang dan perjanjian Sulhul Hudaibiyah, pada konteks dimusuhi pada waktu itu. Tetapi kemudian di dalamnya terdapat syariat yang sifatnya umum ya. Nanti saya tidak menceritakan detailnya ya, karena di sini haji dan umrah itu wajib secara hukum syariat kita. Jadi itu dilakukan, yang wajib adalah sekali seumur hidup, dan beliau sebutkan di sini ya istilah-istilah di dalam haji dan umrah ya, ada ihram, ada wukuf di Arafah, tawaf berkelilingi 7 kali, sa'i berlari-lari kecil, tahallul. Ini di sini disebutkan oleh beliau. Dan kata-kata wa atimmu di sini sempurnakanlah. Nah, ini menarik ya. Beda dengan perintah puasa. Di sini sempurnakanlah. Nah, dengan kata sempurnakanlah, maka syariat Nabi Muhammad tinggal mengakui dan menyempurnakan saja.
Artinya seseorang sudah sholat, seseorang sudah puasa, seseorang sudah berzakat, sempurnakanlah rukun-rukun itu dengan ibadah haji. Dan ini juga selain itu sempurnakanlah, maknanya manasik-manasik haji yang sifatnya fisik itu perlu disempurnakan dengan ibadah non fisik, yaitu dengan zikir, dengan ibadah kalbu, dan menghindari hal-hal yang tadi disebutkan. Tidak ada perdebatan, tidak ada fusuk, tidak ada kata-kata kotor. Itu makna esensi dari menjalankan ibadah haji. Ya, ini yang pertama. Kemudian di sini disebut ada makna ya yang menarik adalah ketika membahas tentang tamattu'. Berarti dalam praktek hukum fikihnya itu ada jenis-jenis haji yang dibahas oleh Buya Hamka di sini. Ada haji tamattu' ya, ada haji qiron, ada haji tamattu' dan haji ifrad. Beliau sebutkan haji qiron. Saya bacakan ya. Haji qiron adalah sejak mulai pelaksanaan ihram di miqat sudah diniatkan mengerjakan haji dan umroh sekaligus. Artinya serempak. Ya, ini sekalipun nanti ada yang ikhtilaf ya, mana yang lebih afdol. Caranya adalah seorang kalau udah masuk haji qiron ke Mekah, lalu dia lakukan rukun umrah. Setelah tawaf kudum dia sa'i sampai di sana berhenti umrohnya, lalu rambut belum boleh dicukur sampai setelah umroh tidak mencukur menggunting, dia mulai mengerjakan haji. Jadi tetap masih menggunakan pakaian ihram disambung dengan wukuf di Arafah. Ini tanpa terjeda. Ini paling berat sesungguhnya karena paling panjang. Apa bedanya dengan tamattu'? Kalau tamattu' itu gini para jamaah. Para pemirsa, seseorang yang datang sudah sampai mikotnya, dia melakukan umroh. Ya, dia ihram lalu melakukan umroh dengan rukun-rukunnya, udah selesai dia tahallul. Habis itu dia pakai baju biasa, rileks, dia bisa apaan aja. Nanti baru ketika masuk pada waktu wukuf, dia mulai lagi untuk haji dan seterusnya. Baru nanti tahallul kubra. Dan yang ketiga itu ifrad. Jadi dia masuk langsung haji. Karena ini berdekatan dengan waktu pelaksanaan haji. Begitu udah selesai, baru dia nanti kapan waktu dia mengerjakan umrohnya. Itu 3 jenis. Tapi yang disebut di dalam ayat ini adalah tamattu'. Nah, untuk detail-detailnya insya Allah nanti kita akan lanjutkan setelah jeda singkat yang berikut insya Allah. Para pemirsa, Buya Hamka menyebutkan 3 jenis ibadah ini dan terkait dengan hal-hal detail manasik mungkin saya tidak menjelaskan. Silakan para pemirsa bisa mencari pembahasan lebih detailnya pada hukum yang terkait dengan itu. Kita mencoba untuk bisa memahami secara global ayat ini, esensi dari pelaksanaan selain manasik yang tadi disebutkan Buya Hamka. Itu ada ayat yang berikutnya, yaitu terkait dengan tidak bolehnya berkata-kata kasar pada haji. Jadi kalau orang melaksanakan haji, dia sudah mengorbankan waktunya, mengorbankan fisik tenaganya, mengorbankan uangnya. Ada satu lagi, dia harus tahan emosinya. Makanya tidak ada jidal, tidak ada fusuk, tidak ada rafath. Nah, yang menarik adalah bagaimana kalau seseorang sudah selesai melaksanakan haji ya atau umrah. Ini saya lanjutkan ya karena masih berlanjut ya. Saya baca ada 2 ayat lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum fa idza afattum min 'arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhannin. ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Tidaklah mengapa bahwa kamu mencari anugerah dari Tuhan. Maka apabila telah berduyun-duyun kamu dari Arafah, hendaklah kamu menyebut nama Allah di Masy'aril Haram. Lalu sebutlah dia
sebagaimana Dia memberimu petunjuk, dan meskipun pada sebelumnya kamu dari orang-orang yang sesat. Kemudian berduyunlah kamu ke tempat orang lain setelah berduyun dan memohon ampunan kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi ampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini ada satu hal menarik ya. Kalau seseorang berhaji, ketika kemudian pada saat haji dia bertransaksi jual beli setelah selesai, atau ada keperluan lain, boleh? Oh boleh. Jadi ini yang menarik adalah ketika seseorang berhaji, dia ada mencari keperluan atau sekaligus pada momen haji itu menggunakan momen yang lainnya, laisa alaikum junah, tidak ada dosanya. Jadi meskipun bekal kamu sebenarnya takwa semata-mata, jika kebetulan kamu berusaha atau berniaga, berjual beli, segala pekerjaan mencari rezeki, menerima upah dan sebagainya di waktu haji, tidak mengapa, tidak terlarang. Ya. Yang terlarang adalah jika tujuan kamu ke Mekah nomor satunya berniaga. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita juga demikian. Ya. Berniaga di dalam kegiatan di sela-sela ibadah haji itu dibolehkan. Nah ini yang menarik ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal terkenal sebagai ulama besar yang menjaga hidupnya jangan terlalu bergantung pada pertolongan orang lain. Tersebut di dalam riwayat hidup beliau yang sangat sederhana, bahwa beliau menolak hadiah orang buat belanja perjalanan ke Makkah. Apabila naik haji, beliau tidak berkeberatan menolong memikul beban orang lain dan menerima upah mengangkat barang itu. Subhanallah. Ini Imam Ahmad. Beliau tidak mau diberi uang untuk berangkat haji. Jadi beliau mengumpulkan sendiri, nanti pada saat di sana beliau ngangkatin barang, tapi nanti mendapatkan upah dari ngangkat barang itu. Subhanallah. Jadi ini luar biasa ya. Jadi dibolehkan. Nah, yang berikutnya adalah hikmah pelaksanaan haji ini adalah kenapa ada diselipkan ayat ini, bahwa sekalipun target dari ibadah haji itu seseorang merasakan betapa nanti dia akan dibangkitkan di akhirat, tapi jangan sampai dia melupakan kehidupan dunia, karena prestasi di akhirat itu juga salah satunya tergantung dari bekal yang dia siapkan di dunia. Maka bekal haji itu takwa, tapi takwa itu akan dihasilkan dengan baik juga pada saat seseorang urusan-urusan pokoknya sudah selesai. Jadi jangan ada yang lapar, jangan ada yang miskin, jangan ada yang kekurangan, karena itu juga akan menopang baik secara manajemen, secara materi, sarana prasarana dalam pelaksanaan ibadah haji, atau sekaligus dia mendapatkan manfaat yang dibolehkan. Nah, ketika seseorang disebut di sini berduyun-duyun, ini juga menandakan nanti pun akan terjadi demikian di akhirat. Ya, seseorang di padang Arafah berduyun-duyun di sana, kamu begitu, bersyukur kamu dan sebutlah nama Allah sebagaimana Dia memberimu petunjuk. Jadi kita syukuri nikmat mendapatkan petunjuk itu. Lalu kemudian kamu berduyun-duyun ke sana lagi. Nanti kita akan merasakan pada saat haji itu. Kita akan membersamai banyaknya orang luar biasa, dan itu adalah nikmat Allah, bermacam-macam orang, tetapi kita disatukan dengan satu akidah Tuhan yang sama kita sembah. Kata-kata firman Allah dalam rangkaian ini, ketika disebutkan Allah Maha Pengampun, ini ketika kita sudah selesai melakukan ibadah haji sekalipun, maka tetap kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prakteknya kita akan ada dua komunikasi interaksi kita dengan Allah dan dengan manusia. Pada saat kita berinteraksi dengan Allah beribadah, ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kan kita minta ampunan. Pada saat kita beribadah, apalagi haji, ada kemungkinan dan pasti itu kita melakukan kesalahan, menginjak kaki orang. Pada saat kita tawaf mungkin nyenggol tidak sengaja, mungkin kita menyebabkan dua orang yang tadinya bergandengan tangan terlepas gara-gara kita, dan seterusnya, maka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala disyariatkan untuk menyempurnakan tadi itu. Ibadah kita secara fisik akan disempurnakan dengan kualitas yang lainnya. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan pentingnya Arafah ini. Al-Hajju Arafah yang kita kenal itu potongannya dari beberapa hadis yang panjang ini. Karena wukuf di Arafah itu merupakan satu hal yang penting, dan
kebersamaan seseorang pada saat wukuf itulah hikmah tadi itu, berduyun-duyun tadi itu, sehingga seseorang merasakan betapa diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat nanti seseorang sudah menyelesaikan ibadah, dia pun juga akan berduyun-duyun kembali ke tempat asalnya, dan dia juga akan punya mobilitas kembali pada kehidupan yang normal. Maka bekal pengalaman spiritual yang dia lakukan pada saat haji diharapkan bisa menural dan dia sampaikan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Insya Allah nanti terkait dengan ini di segmen terakhir kita akan kupas setelah jeda singkat yang berikut ini. Para pemirsa jangan kemana-mana dulu. Para pemirsa, untuk menyempurnakan bahasan tentang syariat haji ini ada 4 ayat terakhir di segmen ketiga ini. Saya izin membacakan ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Maka apabila telah selesai manasik kamu, maka sebutlah nama Allah sebagaimana kamu menyebut nama nenek moyang kamu, dan lebih lagi sebutan maka adalah di antara manusia berkata, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, tetapi tidak ada baginya pembagian. Dan setengah mereka pula ada yang berkata, ya Tuhan kami, berilah kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan pula, dan peliharalah kiranya kami dari siksa neraka. Mereka itu untuk mereka dan pembagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah adalah amat cepat perkiraannya. Dan sebutlah Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, maka barang siapa mempercepat dalam 2 hari, maka tidak dosa di atasnya. Barang siapa mentakhirkan, tidak pula ada dosa atasnya, yaitu bagi barang siapa yang takwa. Dan takwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya kamu sekalian kepadanya lah akan dikumpulkan. Jadi ketika seseorang sudah turun dari Arafah, berhenti sejenak malam di Muzdalifah, maka rukun haji yang sudah berat sudah selesai, berhenti di Mina, selesai melempar jumrah Aqabah, sudah selesai, pokoknya sudah qadaitum manasikakum. Maka kemudian banyaklah berzikir. Nah, ini yang menarik adalah ketika sudah selesai manasik haji, orang-orang bergembira dan biasanya mereka bercengkrama. Nah, yang menarik adalah ada kata-kata kadzikrikum aba'akum. Karena rupanya mereka biasanya setelah melaksanakan itu, mereka itu berbicara tentang keluarganya. Ya, berbicara tentang nenek moyang mereka. Nah, daripada ngomong begitu, maka lebih bagus kalian berdoa. Jadi akan lebih bagus kalau digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menarik ya, karena ada juga orang-orang yang memang mereka hanya mementingkan pada kehidupan dunia. Orang-orang yang bercengkrama, bercerita bahwa bapaknya dulu dermawan, menghormati tamu, neneknya dulu adalah orang yang disegani. Cerita-cerita ini kian melebihi dari kenyataan, jadi kadang ada dilebih-lebihkan. Maka kalau kita bertakwa tidak perlu kita menceritakan kejayaan orang-orang tua kita,
jasa-jasa mereka dan kita adalah keturunan mereka. Tapi sebagai gantinya lebih baik kita berzikir kepada Allah. Menurut Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim, golongan Arab Badui ketika mengerjakan wukuf mereka berdoa. Ini ayat berikutnya ya. Ya Allah, kiranya hujan di tahun ini, jadikan tahun ini subur, jadikanlah tahun ini memperoleh anak yang bagus. Orang berdoa demikian, pada haji juga begitu. Boleh, tapi kalau ada orang hanya berdoa untuk kepentingan dunianya saja, maka dia akan sangat rugi. Nah, dia sangat rugi sekali. Maka harusnya kalian jangan berdoa pada dunia. Dan maka doa yang sangat terkenal kita kan ada, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nah, ini orang-orang yang berdoa untuk dunia, dia akan dapat itu. Orang-orang yang berdoa untuk dunia dan akhiratnya, dia akan dapat itu. Maka yang menarik adalah golongan manusia yang pertama berusaha mencari kebaikan dunia saja, golongan manusia kedua mencari kebaikan dunia dan di akhirat, dan sikap mereka berbeda-beda. Dan ini adalah panduan Allah dari melaksanakan ibadah haji. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan khudhu anni manasikakum, itu pada manasik, pada prosesnya adalah pelaksanaan ibadah haji secara fisikly, tapi setelah itu kalian dibolehkan melakukan kepentingan dunia, tapi jangan berlebihan. Termasuk ketika kalian bergembira lalu menyebut-nyebut bapak, orang tua, jasa-jasa pendahulu, sehingga itu berlebihan, mengurangi dari esensi ibadah haji itu sendiri. Dan yang berikutnya adalah pada saat pelaksanaan haji, doa-doa makbul itu ada pada waktunya, pada tempatnya. Jangan sampai kita hanya fokus meminta hal-hal yang sifatnya duniawi kepada Allah di sana. Majukan karirku ya Allah, itu boleh, tidak dilarang. Tapi alangkah baiknya kita meminta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat sekaligus. Sehingga pada saat kita menunaikan ibadah haji, kita mendapatkan kebaikan dua-duanya. Sebagai lesson terakhir sebelum kita pulang, ada hal-hal penting yang perlu kita bawa pada pembahasan syariat haji. Yang pertama, ini kan runutan dari peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Bahwa dalam pelaksanaan apapun, syariat itu tetap ditegakkan. Maka kita juga bisa melihat pada beberapa waktu lalu saat COVID, haji pun tetap dilakukan dengan keterbatasan. Pada saat COVID sudah reda juga demikian. Pada saat kemudian sekarang luar biasa makin banyak, maka juga tetap dilakukan. Dan karena itulah tetap ada aturan, termasuk perbekalan setiap kita yang seharusnya kita siapkan, baik secara fisik kekuatannya, secara materi, dan secara maknawi atau mentality. Sehingga kesimpulannya, jika kita berhaji, boleh kita mendapatkan kenikmatan atau kemanfaatan duniawi, tapi jangan sampai pada saat kita di sana mendapatkan kemanfaatan duniawi saja atau meminta kepada Allah pada hal-hal yang sifatnya materialistik. Mudah-mudahan bagi yang belum berhaji, Allah berikan kesempatan untuk menunaikan haji, pergi ke Baitullahil Haram. Bagi yang sekarang sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan Allah jaga, Allah berikan haji yang mabrur dan kembali ke tanah air, berjumpa dengan keluarganya dan melakukan aktivitasnya dengan semangat haji yang dibawa sebaik-baiknya. Hajjan mabrura insyaallah. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekhilafan. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.